Sayur medul atau yang lebih dikenal dengan labu siam adalah salah satu jenis sayur yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia karena rasanya yang enak dan manis. Sayuran ini mudah diolah. Selain dimakan langsung sebagai lalap ataupun direbus, masyarakat umumnya menjadikan sayuran ini sebagai bahan dasar untuk sayur lodeh, sayur labu, dan aneka jenis sayur lain. Kabarnya, labu siam tidak mengandung kolesterol dan rendah kalori. Enggak. Oh ya, misalnya kalau yang kecil itu kan selain enak dilap-lap juga bisa ditumis. Kalau muda kan enak gitu. Manfaat labu siam sepengetahuan saya untuk adem-adem. Pertama untuk menurunkan darah tinggi, lalu untuk untuk menurunkan ya. Di sayur sama ketupat. Kalau yang kecil biasanya dilalap aja. Terus kalau yang gede bisa di sayur lodeh atau di santan aja, bisa ditumis seperti itu. Kalau labu siam besar biasanya saya santan untuk makan ketupat, untuk makan nasi atau ditumis. Labu siam memiliki bentuk seperti buah pir. Daging buahnya berwarna putih, bertekstur renyah, dan memiliki banyak kandungan air. Anda bisa mendapat labu siam yang masih muda atau sudah tua. Labu siam muda lebih gampang diolah karena mengandung sedikit getah. Sedangkan labu siam tua memiliki kulit tebal dan agak keras, sehingga Anda harus mengupasnya terlebih dahulu. Terlepas adanya perbedaan antara labu siam muda dan tua, labu siam adalah salah satu sayuran favorit orang Indonesia. Pemirsa, menu makan siang saya hari ini sih rencananya saya mau bikin tumis labu, sepertinya enak ya pemirsa ya. Makanya ini saya mau belanja dulu nih, cuma saya agak bingung ya. Seperti apa sih sebenarnya cara memilih labu siam yang bagus tuh? Coba kita tanya sekalian penjualnya. Pak, saya mau beli labu siam dong Pak. Yang besar, yang kecil? Oh ada dua ternyata pemirsa ini. Yang besar. Yang besar, labu siam yang besar ya. Iya. Kemudian ada juga yang kecil. Yang kecil. Oh emang bedanya apa Pak? Bedanya ini baby kecilnya, ini yang besarnya. Kalau ini buat lalap ya, kalau ini buat sayur asem bisa. Oh, jadi sayur kalau lodeh. mau bikin tumis labu, Tumis bisa, ya. terus kemudian sayur lodeh, ini lodeh biasanya bisa. pakai yang besar. Iya. Kalau yang kecil ini pemirsa biasanya Buat untuk lalap. lalap ya, bisa Iya. sekalian langsung dimakan ya, tinggal Betul. direbus langsung dimakan. Iya. Oke. Nah, Pak, kalau yang besar dulu deh nih. Ini kita mau pilih labu yang bagus, itu ciri-cirinya seperti apa sih, Pak? Ciri yang bagus, yang muda ya. Yang muda ya berarti muda. ya. Gimana Iya. tuh kalau kelihatan dari kulitnya seperti Dari apa yang kulit bagus? yang masih lembek kayak gini tuh, masih masuk Oh, tutup, ya. jadi harus agak Pencet aja, dipencet ya. dulu ya. Iya. Jadi labu yang bagus itu adalah yang masih Iya. lembut dan lunak ya Iya, benar. kulitnya ya. Oke, terus kemudian yang kedua apalagi sih yang harus diperhatikan Pak untuk Perhatikan memilih serat. labu? Nah, ini yang serat tua yang begini nih. Oh, seratnya. Ini kalau dilihat ya pemirsa, ini labu itu ada seratnya ya. Dia Iya. seratnya berbentuk vertikal ya Iya, dia. benar. Oke, itu yang seperti apa yang Yang bagus ini yang Pak? tua, yang ini yang lebih bagus. Oh gitu. Jadi kalau yang tua tuh kayak gimana Ini ciri-cirinya? ada serat, tuh, kayak apa namanya? Oh, kayak Iya. duri-durinya. Oh, yang ini lebih sedikit memang ya. Sedikit, cuman dia muda kan. Saya juga baru tahu ternyata labu siam itu ada durinya ya. Oh gitu. Jadi ternyata untuk memilih labu siam yang baik itu kulitnya diperhatikan, yang lunak, dipencet-pencet dulu pemirsa, terus kemudian perhatikan dari alur seratnya ya. Iya. Ini ada sedikit duri-durinya atau tidak? Lalu ada lagi nggak Pak? Apalagi Pak? Cuman itu aja sih. Itu aja ya. Jadi dua hal itu pemirsa saya juga baru tahu nih. Kalau ternyata labu itu ada duri-duri seperti ini nih kalau kita perhatikan. Nah, ini berarti labunya sudah tua ya. Emang perbedaannya kalau yang sudah tua dan yang masih muda apa Pak? Dia keras. Oh keras, Kupas juga oke. keras. Jadi labunya nggak empuk gitu ya Nah, Pak ya. Oke, ini kan yang buat sayur. Kalau untuk yang lalapan ada kriteria khusus nggak sih labu yang Kalau bagus untuk seperti lalapan apa? kita muda semua sih ya. Oh, karena emang masih kecil-kecil ya. Kecil. Tapi mereka ini dalam satu pohon nggak sih sebenarnya? Oh enggak. Oh enggak, jadi ini Masing-masing ya. beda jenis ya dengan labu sayur kayak gini. Oke, nah kalau misalnya yang buat lalapan ini memang muda semua ya, Iya. dan masih empuk-empuk rata-rata Iya, ya. dikhususkan kalau Emang lalap. khusus Iya. untuk lalap. Oke, berarti kita boleh pilih kalau mau untuk lalap itu umumnya sama gitu ya Sama, Pak? iya.
Oke, kalau gitu Pak, saya mau deh ini labu yang buat sayurnya, saya minta 1/2 kilo. Yang besar yang kecil? Yang besar, yang kecilnya juga boleh deh Pak. Siapa tahu ini enak juga nih pemirsa makan lalap labu siam pakai sambal ya Pak ya. Iya, benar. Nah pemirsa, di balik kepopuleran sayur labu di masyarakat Indonesia ini banyak juga yang bilang bahwa labu siam ini banyak manfaatnya pemirsa. Di antaranya bisa untuk obat kolesterol, kemudian bisa juga untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Tapi itu benar tidak ya? Langsung saja kita simak pembahasannya di studio. Wah, Ini enak nih kalau ditumis, dilalap, apalagi yang ini nih. gimana rasanya Kak Bukti? Enak banget. Apalagi pakai nasi anget-anget. Apalagi tambah cabe, sama telur bulatnya. Aduh, Kenyang enak banget tuh. ini. Tapi ini ngomong-ngomong nih labu siam ini tuh katanya banyak juga loh manfaatnya buat kesehatan Kak Bukti. iya, Bisa apa aja mengatasi tuh? anemia, terus juga katanya bisa menangkal radikal bebas. Biar awet muda. Iya katanya Waduh, begitu. mau banget. Ini pengen aku makan semuanya deh. Tunggu dulu. Kita tanya dulu nih, benar atau enggak sama Dokter Diana Suganda, spesialis gizi klinis. Oke, hai dokter, apa kabar? Aduh, lama nggak jumpa nih kita nih ya. Jadi bener dok, katanya ini bisa menangkal radikal bebas, awet muda gitu, bikin awet muda gitu dok. Maunya awet muda ya? Iya mau dong, Sekali ya? iya dong. Karena memang kita ambil dulu deh ya. Ya. Labu siam ini itu memang antioksidannya tinggi. Antioksidan Iya, tinggi. memang seperti kita tahu kan antioksidan itu kan penangkal radikal bebas ya. Ya, betul. Tapi asal ngolahnya benar. Nah, itu dia Kalau catatannya. misalnya kayak gini kan yang paling enak Nah, tuh diolah-olah, diolah seperti ini. ditumis dong. gini, Tumis minyak sedikit dan jangan sampai layu. jangan sampai layu. Iya, kenapa pada saat kita masak ini kan masih agak-agak crunchy ya. Ya, Tadi benar. makan crunchy nggak? Crunch gitu. Crunch gitu ya. Ya, kalau kita makan masih crunchy, jadi memang pada saat kita mengolah suatu makanan, apalagi sayuran ini nggak boleh overcook. Overcook tuh yang sampai lembut banget, yang sampai Iya, lunak banget, betul. sehingga vitamin dan mineralnya Hilang. larut, hilang, dan juga kandungan yang lain hilang. Ya ampun. Kalau memang kita masih mau kita tumis, ya cuman kayak anggap setengah mateng deh. Karena pada saat kita angkat pun dari pancinya gitu, atau dari panci. penggorengan itu memang proses masak masih terjadi. Oh, gitu. Masih terus apa kan panasnya masih terus ya? Masih terus panas. Takutnya Jadi lama-lama sebaiknya hilang deh tuh betul. kalau terlalu Sebaiknya panas. pada saat kita misalnya mau tumis benar-benar setengah matang terus kita angkat. Oh, oke. Atau misalnya selain tumis kita kan kadang suka direbus ya. Kita potong-potong, rebus terus cocol sama Sambel. sambal. Nah, itu pun pada saat misalnya kita rebus, tadi kita biasanya pakai garpu. Ya. Tusuk jangan sampai si garpunya itu terlalu Ke dalam. dalam. Oh, padahal tuh yang enak tuh yang lembut banget itu Justru loh, Dok. begitu lembut banget itu vitamin mineralnya, baik. kandungan yang tadi antioksidannya bagus jadi menghilang. Hilang. Jadi masih agak keras. Masih agak keras. Terus kita angkat, kita tiriskan pasti terus siram air dingin. Oh, gitu langsung. Iya, supaya Harus segera tadi- siram dengan air dingin. Supaya proses pemasakannya berhenti. Tidak nguap-nguap Iya. terus ya, tidak menguap. Iya, dan tidak langsung lembek begitu. Iya. Oke nih, ada fakta atau mitos nih dok ya. Nah ini pertama nih katanya nih, wanita hamil tidak boleh mengkonsumsi labu siam. Ini fakta atau mitos dok? Itu sebenarnya adalah mitos. Mitos. Kenapa nggak boleh konsumsi labu siam? Boleh ya dok? Boleh. Katanya getahnya dok. Apa bikin gatel, apa segala macam iya. enggak lah itu mitos. Kalau misalnya memang ada gatal atau keputihan itu kan masalahnya beda. Oke. Hygiene-nya atau ada bakteri, tapi tidak berhubungan dengan asupan makanan. Justru saya sarankan ibu hamil untuk mengkonsumsi labu siam. Kenapa? Seratnya tinggi. Seratnya tinggi. Jadi per padahal. 100 gram itu sekitar 3 gram dia punya Wow. dia punya serat. Seratnya. Kebutuhan kita kan antara 25 kalau yang perempuan, Ya. kalau laki-laki kan sampai 30 gram serat. Nah, untuk wanita hamil biasanya suka terjadi konstipasi atau suka sembelit, susah buang air besar. Boleh konsumsi ini. Oke. Tapi saran saya untuk konsumsi ini tetap kulitnya harus dikonsumsi. Kulitnya harus Iya, Oh, kulitnya justru dikonsumsi untuk seratnya malah. itu di Jadi sini. jangan dikupas Jangan ya, dikupas. Dok? Iya, cuci bersih. Ya mungkin kalau mau lebih lunak kulitnya itu labu siamnya yang muda, yang Oke. kecil-kecil. Jadi nggak tadi perlu yang ada duri-durinya itu kulitnya Ya, gimana tuh, enak Dok? juga dimasak, itu boleh Berarti harus dipotong. Atau kita cari memang bagian yang mulus seperti ini. Baik dok. Oke dok, kita masih punya banyak mitos atau fakta nih tentang labu siam. Jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat.
Sechium edul atau lebih dikenal dengan nama labu siam atau Jipang berasal dari Meksiko, kemudian dibawa oleh para pelaut ke daratan Eropa untuk kemudian disebarkan ke seluruh dunia melalui kolonialisme. Tumbuhan ini juga didatangkan dari Thailand oleh penjajah Belanda ke Indonesia. Tapi sebenarnya tidak hanya buah labu siam yang dikonsumsi. Pucuk daun labu siam yang masih muda juga jadi santapan orang Indonesia loh. Orang Indonesia menyukai labu siam karena tekstur daging buahnya yang renyah, agak manis, dan memiliki banyak kandungan air. Di Indonesia, labu siam juga sangat mudah didapatkan di pasar dan relatif murah harganya. Masyarakat Indonesia biasanya kerap menjadikan labu siam sebagai bahan untuk olahan sayur, lalap, ataupun sekedar menjadi campuran dalam sayur bening. Labu siam merupakan tanaman yang tumbuh di daerah pegunungan atau dataran tinggi dengan suhu antara 16 hingga 22 derajat Celcius. Tanaman ini juga sebaiknya ditanam pada akhir musim hujan, karena sangat subur jika tumbuh di daerah yang lembab. Hebatnya, labu siam juga bisa dibudidayakan di pekarangan rumah. Idealnya berdekatan dengan kolam, agar kelembapan tanah tetap terjaga. Nah, bila sudah mulai berbuah, maka labu siam akan terlihat menggantung dari tangkainya, dengan daun yang berbentuk mirip segitiga. Tapi siapa sangka kalau tanaman merambat yang sederhana ini memiliki khasiat yang jauh dari kata sederhana. Labu siam diketahui memiliki kandungan yang kaya akan serat, vitamin A, B, dan C, hingga mineral. Konon labu siam berkhasiat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, melancarkan buang air kecil, hingga ampuh untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat, terutama bagi pasien penderita stroke dan penyakit jantung. Jadi pemirsa, selain mudah didapat, diolah dan murah, labu siam juga berkhasiat. Anda tidak percaya? Mari kita simak penjelasan dokter berikut ini. Wah. Banyak ternyata khasiat-khasiatnya itu tadi ya. Selain enak juga banyak manfaatnya nih dok. Murah Tapi ini, pula. iya murah Iya, pula. gampang ya, Dok, ya. didapat. Emang orang berapa sih, Indonesia. Dok? Aduh, berapa ya? Saya bukan di pasar sih. Udah lama gak ke pasar saya. Jadi pokoknya murah ya intinya ya. Nah ini katanya nih kolesterol nih dok, katanya jadi terjaga kalau kita konsumsi labu siam. Ini fakta atau mitos dok? Ini sebenarnya adalah fakta. 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 Karena gini, dalam labu siam sendiri memang tidak mengandung kolesterol, ya. Semua tumbuhan tidak mengandung kolesterol. Nah, kandungan seratnya yang tinggi tadi sebenarnya membantu memelihara kolesterol kita, gitu. Jadi karena biasanya kalau pasien-pasien dengan kolesterol itu kita kan kasih konsumsinya yang tinggi serat. Ya. Nah, tadi saya bilang per satu sajian itu sekitar 3 sampai 4 gram dia punya seratnya tinggi. Jadi bagus untuk orang-orang kolesterol tinggi kita perbanyak konsumsi ini. Tapi cara masaknya tadi, jangan disanten dong. Biasanya kan kita makan di apa tadi? Digulai, ya kan? Akhirnya kandungan lemaknya juga tinggi. Itulah. Boleh ya dok ya. Tumis masih boleh, tadi dibikin apa lalapan tadi masih oke. Oke, baik. Ya, boleh. berikutnya nih dok, ini terkait dengan awet muda dok tadi ya dok ya. Ini benar nggak nih dok? Kulit awet muda dengan rajin mengkonsumsi labu siam. Fakta atau mitos? Itu adalah fakta juga. Wow. Silakan dikonsumsi Jadi, ya. sebanyak-banyaknya. Tapi jangan mentah juga kan. Jangan mentah juga ya dok. Karena ternyata kita nggak tahu bahwa kandungan vitamin C seperti kita tahu untuk kulit juga, untuk kesehatan mulut dan gusi ya, dia tinggi. Vitamin C-nya itu sekitar kebutuhan kita bisa sampai 50% kebutuhan. Kebutuhan vitamin C kita kan 90 mg per hari. Jadi dalam satu sajiannya sekitar 45 sampai 50 mg vitamin C-nya. Jadi nggak hanya jeruk aja. Iya. Nggak hanya apel aja yang tinggi vitamin C, labu siam pun juga tinggi. Boleh. Jadi bisa untuk jaga kulit, kece. Oh gitu, ini bisa di jus gitu dok? Aduh nggak enak ya rasanya ya. Jus sayur dicampur dengan sayur yang lain gitu Sayur-sayuran ya. lain mungkin ya dok ya. Oke, ini anemia nih dok. Katanya anemia juga bisa diatasi dengan konsumsi labu siam. Fakta atau mitos dok? Itu juga ternyata adalah fakta. Wow, bagus sekali. Tadi kita udah tahu ada vitamin C-nya. Ternyata nggak tahu juga bahwa di dalam labu siam ini Fe atau zat besinya juga tinggi. Zat besi Yes. Bunda nih ya kadang-kadang suka apa Anemia. anemia tuh ya.
Jadi Ah, ini boleh kurang kita darah kan, konsumsi. Dok, ya? Betul. Masih sama kok Masih definisinya. basah ya? Oke. Iya. Nah, Jadi ini bisa kita untuk berapa konsumsi. banyak konsumsinya dok untuk bisa kalau ada untuk mengatasi anemia itu? Iya, sebenarnya anemia memang kita harus tetap dapat sumber zat besi yang dari hewani karena memang penyerapan lebih banyak daripada zat besi yang dari tumbuhan. Jadi harus disertai dengan zat besi yang dari hewani. Nah, tapi kalau misalnya mau kita untuk nambah Fe-nya, kira-kira sehari boleh segini deh. Segini. Ya, ini kan kalau kita potong-potong, kita tadi kan bisa buat lalapan atau ditumis kira-kira 1 mangkok gede. Oke, ini Habis. berarti yang ukuran besarnya 1 Iya, kira-kira ya, Dok? ukuran ya? besar kira-kira 1, kalau yang ukuran kecil-kecil tadi yang yang udah baby tadi kecil, ya? yang baby 2. Oh, 2. Oke. Kalau baby itu 2. Bisa lah makan segitu. Nah, ini boleh diangetin kembali gitu, tumis siang nih, terus malamnya kita makan, kita angetin lagi gitu, boleh nggak tuh dok? Nah, sebaiknya semua makanan itu begitu dimasak langsung habis. Oh, Ya, nggak karena boleh dengan kita disimpan-simpan. betul. Karena dengan kita memanaskan kembali pasti kandungan ya kalau ada proteinnya pasti berkurang. Ya kan biasanya kalau yang sayuran kan kandungan asam uratnya ada. Nah, biasanya asam urat itu kan bertambah dengan kita panaskan lagi. Oke, tapi kalau dikulkasin terus dimakan lagi nggak apa-apa ya, Dok ya? Nggak Ya, nggak dipanasin. jangan di-reheat gitu sebenarnya, Oke. jangan dipanasin lagi. Nah, ini dok nih, banyak teman-teman aku nih dok yang nyaranin gitu dok, katanya untuk nurunin berat badan, makannya labu siam aja gitu Teman dok. kamu atau kamu? Kenapa? Teman kamu atau kamu yang nyaranin? Ya, makanya teman aku nyaranin. Buat kamu. Iya, supaya turun berat badan aku Iya, nih. Itu Itu ternyata fakta atau mitos? Fakta loh. Fakta! Karena Waduh. kandungan, iya karena Temen-temen aku kandungan. pinter semua tuh ya. Itu Pinter? kayak Ruben itu dulu tuh ngurusin badan Iya. tuh. Dia suka labu siam sama sambal doang makannya. Oh, tapi Terus yang lainnya ada dong, ada proteinnya, ada yang lainnya tetap dong. Pas lagi dia bawa sih cuma labu siam doang dok. Aduh, Mungkin kasihan buat amat. cemilan kali ya. Mungkin ya. Buat cemilan boleh, Heeh. tapi kalau untuk asupan utama tetap labu siamnya harus ditemani dengan protein yang lain. Oh, oke. Nah, memang untuk faktanya kita anggap satu ini tadi ya sekitar 100 gram labu siam itu kalorinya nggak nyampe 50. Kalorinya kecil sekali. Tergantung ukuran 50 sampai 70. Itu kan kecil banget. Nah, kita bisa pakai ini juga kandungan karbohidratnya juga lumayan tinggi. Jadi kita bisa pakai si labu siam ini sebagai pengganti karbo kita. Jadi ini Seberapa adalah banyak karbohidrat. tapi itu, Dok? Ya udah misalnya sekali makan kalau kita mau bantu untuk nurunin berat badan pasti kan asupan juga harus dikurangin ya. Porsi juga harus dikurangin. Sekali makan bisa separuh. Ya separuh yang besar ini untuk sekali makan. Tapi temannya harus lebih banyak. Jadi ada proteinnya, tambah ayamnya, tambah telurnya, tambah sayur lain boleh. Boleh. Oke, Jadi kalau Bekti mau diganti karbonya ya. nurunin berat badan Ya. boleh. Oke, siap. Terima kasih dok. Oke. Nah, kita punya nih makanan-makanan yang berasal dari labu siam. Coba kita lihat olahannya seperti apa. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, siapa yang tidak kenal dengan labu siam? Sayuran buah yang satu ini memang sangat familiar di Indonesia karena mudah sekali ditemukan. Dengan harga yang relatif murah, labu siam sering sekali dijadikan olahan makanan atau minuman yang lezat. Simak ulasannya berikut ini. Pertama, ada olahan dari labu siam yang sudah tidak asing lagi nih, yaitu lalapan. Sebelum menyantapnya, pastikan labu siam sudah dicuci bersih ya. Setelah itu rebus labu siam sampai matang. Untuk menambah cita rasa, Anda dapat menambahkan sambal sebagai pelengkapnya. Untuk Anda yang ingin memasak cepat tapi tak mau ribet, membuat tumis labu siam sepertinya patut Anda coba nih pemirsa. Bahan utama yang digunakan pastinya labu siam. Cara membuatnya sangat mudah. Pertama, Anda harus menumis cabai, bawang, lengkuas, dan daun salam. Setelah layu, masukkan garam dan gula, lalu labu siamnya. Eits, pastikan labu siam sudah dicuci bersih ya pemirsa. Kemudian tambahkan sedikit air agar bumbu meresap sempurna. Maka tumis labu siam telah siap untuk disantap. Berikutnya ada sayur labu siam dengan kuah santan nih pemirsa. Menu ini bisa Anda buat dengan mudah di rumah sebagai salah satu menu sayuran saat makan bersama keluarga. Tapi menu ini biasanya hampir selalu ada di saat hari raya. Ciri khasnya adalah kuah santan yang akan membuat sayur labu siam ini terasa lebih gurih. Nah, terakhir bila Anda penggemar jus, Anda patut mencoba jus labu siam. Selain menyehatkan, jus yang satu ini juga sangat kaya akan manfaat. Cukup siapkan buah apel dan labu siam sebagai bahan utamanya. Setelah semua bahan dicuci bersih, potong-potong hingga sebesar ibu jari. Setelah itu masukkan semua bahan ke dalam blender dan tambahkan sedikit perasan jeruk lemon. Kemudian haluskan.
Supaya lebih segar, Anda dapat menambahkan es batu sesuai selera. Nah, itu tadi beberapa olahan makanan dan minuman dari labu siam yang murah dan mudah diolah, versi Ayo Hidup Sehat. Nyam nyam nyam. Tadi segar juga tuh, ternyata bisa di jus, tapi dengan tambahan ada apel tadi dan juga perasan jeruk nipis gitu ya. Supaya lebih segar gitu benar. ya. Cuma kalau ininya doang berarti rasanya hambar ya, Iya, Dok ya. dia kan rasanya kan tawar sekali. Dia ada rasa manis tipis sekali. Oh, gitu. Kalau misalnya Bekti bisa polosan aja boleh. Iya, boleh. Tapi kalau kita mau tambah serat lagi, kita mau tambah rasa lain, tambahin apel atau jeruk tadi. Baik. Oke. Oke, ini ada lagi nih Dok, katanya konsumsi labu siam ini dapat meningkatkan energi. Fakta atau mitos, Dok? Nah, kalau ini adalah mitos. Kenapa saya bilang mitos? Karena kalau energi itu kan berhubungan dengan kalori. Kalori yang kita konsumsi. Kalori tadi saya bilang kan sangat kecil. Iya. Jadi sebenarnya kalau konsumsi labu siam aja, dia tidak meningkatkan energi. Karena cuma dikit, mungkin harus banyak banget Harus makannya banyak ya, banget Dok. dan harus ada temannya yang lain. Gitu. Baik, Dok. Nah, ini tadi kan judul kita ini kan adalah manfaat dari labu siam itu. Dan ternyata memang benar-benar kaya manfaatnya dari semuanya, dari pucuk pohonnya sampai ke labu siam buah-buahnya gitu, Dok. Jadi apa aja sih manfaatnya, Dok? Sebenarnya mungkin gimana caranya supaya kita mendapatkan manfaat ini semaksimal mungkin? Oke, jadi untuk mendapatkan manfaat dari labu siam itu efek baiknya ya, biasakan konsumsi labu siam dalam asupan kita sehari. Ya, karena tadi Fe-nya tinggi, vitamin C-nya tinggi, seratnya juga tinggi. Kita bisa makan paling tidak dalam satu hari itu bisa 1 porsi labu siam per hari. 1 porsinya kira-kira segini, 1 sajiannya. Kemudian cara pengolahan sangat penting. Biasakan konsumsinya, maksudnya pengolahannya jangan terlalu matang tadi. Kalau kita mau rebus, jadi jangan sampai overcook. Jadi masih agak kenyal-kenyal sedikit, jangan terlalu sampai lembek. Supaya kita masih mendapatkan efek baiknya. Gitu. Dan biasakan ya jangan dicampur-campur. Yang santan-santan tadi ya. Iya. Jadi paling aman mungkin direbus. Ya kan kita mau lalap atau misalnya kita mau tumis dengan minyak sedikit. Oke. Ini masyarakat mungkin masih penasaran berapa banyak sih, Dok, yang harus dikonsumsi setiap hari? Iya tadi paling satu ini. Satu minimal aja ya, satu. Dok, ya? Satu buah ini Iya, minimal. minimal. ini ya. Kalau Kalau bisa buat lebih cemilan, boleh. Oh, kalau buat cemilan tadi yang misalnya kecil-kecil ya, Iya. kita mau cari yang energinya kecil kan, kalau mau untuk yang lagi program, energinya sedikit tapi kenyang. Karena seratnya tinggi, pasti dia akan memenuhi di lambung. Jadi kalau lagi mau jam snack, tapi kita nggak mau snack yang misalnya yang sweets, donat, cheesecake gitu, kita bisa ambil labu siam yang kecil-kecil tuh palingan 3 deh. 3 yang kecil-kecil itu kan, Kasih direbus. garam gitu, Dok, boleh? Nggak usah. Nggak usah, polos aja begitu. Polos aja gitu ya, Rebus, oke. kayak Ruben tadi. Iya, siap. boleh. Baik. Oke, kita ini mau bahas nih sesuatu nih Kak Bekti. Apa Kalau tuh? aku perhatiin Kak Bekti ini dikit-dikit main handphone, lagi break main handphone. Hey, Itu talk to my hand. Dokter juga begitu, Dok. Papa juga lihat gitu. Itu apa ya, udah jadi zaman now gitu loh. Kan sekarang kekinian kan harus apa-apa lihat handphone. Kan iya. Tapi katanya kalau misalnya keseringan itu bisa nyebabin gangguan jiwa, serem gak tuh? oh, ya bener. Waduh. Ntar kita bahas itu ya kalau gitu ya. sesaat Terima lagi. kasih banyak ya, Sama-sama. Dok. Terima kasih, Dokter. Jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat.